Di episode sebelumnya, wanita itu terlalu misterius, sebelumnya meninggalkan kesan yang tak tertandingi, bahkan melebihi Kun Peng sendiri saat dia berada di dekat sarang Kun Peng. Itu adalah sesuatu yang sulit dilupakannya. Kabut hitam itu tak terbatas, lokasi lautan luas itu tidak jelas. Tak ada suara, hanya perahu dunia bawah yang bergerak sendiri. Aneh sekali. Lautan luas itu tampak seperti dunia yang tak berujung, seolah-olah tidak ada batas yang terlihat. Namun, tidak ada sedikit pun suara, bahkan tidak ada percikan air pun. Tempat ini seperti lautan kematian, sunyi senyap hingga sedikit menakutkan. Di atas kapal tulang hitam yang panjangnya kurang dari 1 zhang, ekspresi Si Hao serius. Dia menatap darah di dinding kapal, lalu menatap ke laut yang tak bernyawa. Dia juga tidak yakin, tidak pernah bertanya kepada orang lain tentang hal ini secara rinci. Nah, dia melihat situasi seperti ini di laut, apakah ini normal? Setidaknya, darah yang mengalir keluar dari kapal hitam itu benar-benar tidak normal. Itu seharusnya sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Apakah ada sesuatu pada diriku yang membuatnya menimbulkan semacam reaksi? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Kalau tidak, mengapa ada situasi aneh seperti ini? Dia merasa sedikit tidak nyaman. Kapal dunia bawah itu bergerak sendiri, jadi apakah tujuannya masih hutan laut utara? Dia tidak yakin. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, pasti akan sangat sulit untuk menghadapinya di wilayah lautan yang tak terbatas ini. Bau macam apa ini? Meskipun aku mencium bau amis, ada juga aroma samar. Semut emas kecil di bahu Si Hao berkata, lalu melompat turun. Si Hao terdiam. Mengapa reaksi keturunan Vichiosten begitu berbeda? Dia masih menyimpan kekhawatiran di dalam hatinya, namun orang ini sebenarnya sangat riang. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Si Hao dengan suasana hati yang buruk. Meskipun semut emas itu panjangnya kurang dari 1 inci, ia langsung membawa kuali tembaga seukuran manusia. Ia memiliki kemampuan luar biasa, biasanya mampu menyimpan benda-benda besar. Sempurnakan sedikit, perintahnya. Beberapa tetes cairan merah tua menyembur keluar dari dinding kapal, dan jatuh ke dalam kuali tembaga. Api abadi yang berkekuatan besar, memurnikan semua kejahatan. Semut emas kecil itu mengeluarkan teriakan ringan, melepaskan seberkas cahaya keemasan dari mulutnya. Ia berubah menjadi api, membakar kuali tembaganya. Meskipun tubuhnya kecil, kekuatan api yang disemburkannya luar biasa. Suhu di sini langsung meningkat tajam, kekosongan bahkan melengkung, mengeluarkan suara pipak. Seketika itu juga kuali tembaga itu pun terbakar menjadi merah, bahkan menjadi bening. Kuali ini sangat istimewa. Kuali itu berkilau dan tembus cahaya. Tadinya, warnanya masih hijau perunggu, tetapi sekarang, warnanya berubah seperti kaca berwarna, pola jalinan di dalamnya terlihat jelas. Itu adalah simbol-simbol Dao Agung kuno abadi. Mereka membentuk struktur internal kuali ini, polanya rumit dan mendalam. Tak lama kemudian, gelombang api hitam membumbung dari dalam kuali, baunya menyengat, membuat orang ingin muntah. Si Hao dan semut kecil itu segera mundur. Asap hitam yang keluar tidak banyak, hanya saja, asap itu memiliki sifat korosif yang mencengangkan, membuat kabut di sekitarnya mengeluarkan suara cici. Selain itu, asap itu membawa energi yang mengerikan. Saat asap itu membumbung, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba retak. Lupakan Si Hao, bahkan semut kecil yang sebelumnya bicara omong kosong pun tercengang. Aneh sekali. Apakah ini darah yang hancur dari makhluk yang berumur panjang setelah darahnya dikutuk? Gerutu semut kecil itu. Si Hao bahkan lebih terkejut darinya. Hanya sedikit darah yang tumpah dari dinding perahu, beberapa tetes saja sudah memiliki tingkat kekuatan seperti ini. Jelas bahwa ini adalah racun sisa. Jika racun itu masih memiliki semua karakteristik dari masa lalu, seperti apa jadinya? Sungguh tak terbayangkan, mungkin hanya setetes saja yang dapat memusnahkan tokoh-tokoh tingkat atas di dunia ini. Di dalam kuali, ada 1 tetes darah yang masih bisa dianggap merah dan berkilau, mengandung sedikit spiritualitas. Namun, darah itu tidak memiliki aura kehidupan, dan juga membawa aroma samar. Ini darah yang berharga. Itu pasti sangat berharga, tetapi setelah waktu yang tak terhingga berlalu, esensinya mengalir pergi. Kalau masih ada sedikit yang tersisa itu sudah tidak buruk.
Akan tetapi, meskipun demikian, setetes darah ini masih membawa kekuatan yang mengerikan. Siha menatapnya. Ia melihat bintang-bintang bergerak satu demi satu melaluinya, pemandangan yang tidak teratur ini, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Energi yang kacau bergolak, bintang-bintang besar bertabrakan di kosmos, lalu meledak. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Semut kecil itu sangat gugup. Dia juga menatap pemandangan di tetesan darah itu. Setelah suara keras, mereka tampaknya mendengar suara gemuruh yang dahsyat, yang penuh dengan keputusasaan. Kemudian, tombak emas merobek kosmos yang besar. Dengan suara peu, sesosok makhluk tertusuk. Serangkaian darah melesat ke udara, berhamburan ke kubah bintang. Darah itu bagaikan artefak magis makhluk agung yang mengerikan, terus-menerus meledak melalui bintang-bintang raksasa. Itu jelas hanya beberapa tetesan darah, tetapi mereka menghancurkan banyak bintang kuno dan raksasa, menghancurkan semuanya. Ya Tuhan, betapa kuatnya! Mungkin tidak jauh lebih lemah dari ayahku sendiri, kan? Semut emas kecil itu berteriak kaget. Ekspresi Siha berubah drastis, hawa dingin menjalar di punggungnya. Pertarungan tingkat apa ini? Begitu makhluk itu dibantai, darah yang keluar berhamburan ke seluruh langit berbintang, namun ini sudah menghancurkan banyak bintang. Ini sungguh mengejutkan. Setetes darah saja dapat menghancurkan langit berbintang, menghancurkan beberapa ratus hingga lebih dari 1000 bintang yang sangat besar. Ini seperti legenda dari legenda, benar-benar sedikit menakutkan. Darah ini sudah diencerkan entah berapa puluh ribu kali, tetapi masih ada jejak yang tertinggal, berisi informasi dari masa lalu yang tak berujung. Sungguh tidak mudah, kata semut kecil itu. Siha memberi isyarat agar dia mencicipi darah ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan berlebihan dan berkata, darah apa yang lebih kuat dari darah kekuatan ekstrimku? Bahkan darah jantung naga sejati pun tidak sebanding. Kau benar juga. Kalau begitu, biar aku lihat, seberapa hebat darah kekuatan ekstrim itu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kata Si Hao sambil tersenyum. Enyahlah. Jangan coba-coba bersekongkol melawanku. Semut kecil itu memasang tampang waspada. Suasananya jelas amat tegang dan gugup, lautan luas tak berbatas sunyi senyap, bagaikan tempat tanpa kehidupan, namun dengan pertengkaran mereka, ketegangan itu sedikit mereda. Si Hao dengan saksama mempelajari darah ini, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun lagi. Darah itu perlahan-lahan menjadi redup, lalu menjadi sunyi lagi. Waktu terus berjalan, dan tak lama kemudian, 3 hari pun berlalu. Kabut semakin banyak di wilayah lautan ini, sangat tebal sehingga tidak dapat menyebar. Akhirnya, bahkan mata surgawi pun kehilangan efeknya. Mereka memasuki negeri iblis, lautan tak berdasar, tak diketahui seberapa dalamnya. Namun, tulang-tulang raksasa muncul di permukaan laut dari waktu ke waktu, terbawa ke permukaan air. Tempat macam apa ini? Aneh sekali. Menurut apa yang didengarnya, jelas tidak ada tempat seperti ini di daerah yang dilewati kapal-kapal dunia bawah. Ini bukanlah tempat yang seharusnya dituju kapal-kapal itu. Tulang-tulang berbentuk setengah lingkaran muncul di permukaan air. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah tengkorak. Tengkorak itu mengapung di wilayah laut, sangat besar. Kepala jenis ini terlalu besar, kan? Kepala itu pasti bisa menopang langit dan bumi saat masih hidup. Semut kecil itu berseru kagum. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Ia merasa seolah-olah sedang mengikuti terowongan kematian yang membentang melalui 9 langit dan 10 bumi yang sebenarnya, membawanya ke dunia bawah. Kalau tidak, mengapa ada kejadian mengerikan seperti ini? Dari waktu ke waktu, tulang lengan raksasa dan benda-benda lain dapat terlihat di lautan luas, membentang ke awan di atas permukaan air. Ini sungguh aneh dan menyeramkan. Orang bisa membayangkan betapa menyedihkannya pertempuran di sini saat itu. Mereka yang tewas jelas merupakan individu yang mengguncang dunia. Jika ada di antara mereka yang masih hidup, itu pasti akan mengguncang langit dan bumi. Mereka bisa merasakan kekuatan waktu di sini. Ada begitu banyak individu yang kuat, namun akhir mereka sangat menyedihkan, hanya setumpuk tulang layu di sungai waktu yang besar. Si Hao tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya di manakah dia akan berada setelah jutaan dan jutaan tahun berlalu, apakah dia juga akan menjadi setumpuk tulang yang layu. Seperti apakah masa depan nanti?
Saat ini, berbagai macam petunjuk meramalkan bahwa masa depan tidak akan menyenangkan, bahwa tatanan dunia akan runtuh. Makhluk asing akan menyerbu sepenuhnya, dan kemudian masa-masa tergelap akan datang. Ketika era besar berikutnya dimulai, berapa banyak orang dari generasi mereka yang akan tersisa? Apakah mereka semua akan menjadi debu sejarah? Xi Hao ingat dengan jelas bahwa di sisa-sisa medan perang abadi, ada raksasa kuno yang menyeberangi sungai waktu untuk membunuhnya. Ada seorang wanita berpakaian putih yang menentang aliran waktu, mengambil tindakan demi dirinya. Apakah itu seseorang dari masa depan, seseorang dari era masa depan yang hebat? Apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan? Atau apakah maksudnya bahwa dia mengambil tindakan saat itu murni berdasarkan kebetulan, sesuatu yang dipicu secara tidak sengaja? Pada saat-saat tergelap ketika saat-saat paling menyedihkan tiba, Xi Hao tidak tahu seperti apa nasibnya sendiri nantinya. Tiba-tiba, ketika dia sedang berpikir, perahu itu berguncang hebat, lalu mereka meninggalkan daerah itu. Langit dan laut menjadi satu warna, dan langsung terbuka lebar. Langit berwarna biru tua, menyatu dengan air laut yang berwarna seperti safir, indah hingga membuat orang terpukau. Masih ada lapisan demi lapisan kabut gelap di depan, aura kematian menyelimuti tempat ini, airnya penuh dengan sisa-sisa kerangka raksasa. Namun, perubahan seperti ini tiba-tiba terjadi segera setelahnya. Perbedaannya terlalu besar, melampaui semua harapan mereka. Tempat seperti apa yang akhirnya kita datangi? Semut emas kecil itu menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, merasa sedikit tertegun. Lautnya bagaikan batu giok, langitnya biru, permukaan airnya bagaikan kristal, saripati spiritual merembes keluar dari dalamnya. Ini jelas bukan hutan laut utara, berbeda dari tempat yang ada dalam legenda. Xi Hao mengerutkan kening, tidak berminat untuk mengagumi kedamaian dan pemandangan indah seperti ini. Perahu dunia bawah yang mengeluarkan darah ini aneh, membawa mereka ke tempat misterius. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang dia alami benar-benar berbeda dari orang lain. Kali ini, perahu dunia bawah bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kelompok Xi Hao dibawa ke tempat yang diselimuti kabut. Tempat ini sungguh mengejutkan, berbeda dari apa yang biasa mereka lihat. Matahari keemasan menempel di permukaan air, memancarkan cahaya suci dan murni. Orang bisa melihat seekor burung gagak emas tertidur lelap di dalam matahari besar itu. Ini adalah matahari kuno, yang dimurnikan dari bangkai burung gagak emas kuno yang telah melengkung dan berkelok-kelok di antara langit dan bumi. Tidak ada energi yang mematikan, hanya cahaya yang menyala-nyala dan keberuntungan. Sementara itu, di atas langit tampak banyak puncak gunung, tetapi semuanya terbalik ke bawah. Bahkan ada lebih banyak pohon yang tampak tumbuh di langit, tetapi puncak pohon itu mengarah ke bawah, mengarah ke air laut biru tua. Selain itu, pegunungan, daratan, dan hal-hal lainnya semuanya terbalik, berkebalikan dengan hal-hal yang ada di bawahnya. Matahari bersinar di permukaan laut, jauh dari langit, tanaman tumbuh terbalik dari kubah surgawi. Ada beberapa burung dan burung yang meraung, melangkah di langit, berjalan terbalik. Ini adalah dunia yang terbalik, sepenuhnya kebalikan dari tempat ini. Dunia ini aneh, wilayah yang berbeda. Tempat ini sangat aneh, membuat orang merasa agak bingung. Semut emas kecil itu menjulurkan lehernya, memasang ekspresi tercengang. Dia melihat ke sekeliling, mengamati dunia di sekitarnya. Tempat macam apa ini? Benar-benar membingungkan. Hong! Tiba-tiba, suara-suara gemuruh bergemuruh tanpa henti, hampir menghancurkan jiwa seseorang. Tiba-tiba saja, muncul begitu saja, benar-benar mengejutkan. Terlalu tiba-tiba, merusak kedamaian tempat ini. Perahu dunia bawah itu bergerak perlahan, secara misterius memasuki wilayah yang dipenuhi suara gemuruh. Air dan langit menyatu menjadi satu warna, cahaya biru redup. Ada pemandangan yang mengejutkan di depan permukaan laut yang tenang. Ada pusaran air yang seperti gunung berapi yang menghubungkan langit di atas dengan laut di bawah. Seperti mata laut yang terbalik, tetapi sayangnya, pusaran itu tidak memutar semua benda, menyedotnya ke dasar laut, tetapi malah akan menyedot semuanya ke kubah surgawi. Cahaya petir itu tak berujung, sebuah mata laut yang dililit petir. Mungkin itu bisa disebut mata dunia. Dahulu tak ada suara, hanya saat seseorang memasuki wilayah ini tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga, membuat roh primordialnya tak stabil, seakan-akan mau runtuh.
Semut kecil itu memegang kepalanya dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, ekspresinya menunjukkan sedikit rasa sakit. Tempat ini terlalu menyeramkan, dia hampir tidak dapat bertahan lagi. Ruang di antara kedua alis si Hao terasa seperti terbelah, seolah-olah ada sebilah pisau yang sedang menebasnya, langsung mengarah ke roh primordialnya, tajam dan mustahil untuk diblokir. Apa itu? Si Hao menahan rasa sakit dan menguatkan pikirannya. Ia melihat ke arah pusaran yang menghubungkan langit di atas dengan bumi di bawah. Ia melihat dengan saksama, menyadari dengan terkejut bahwa kekuatan waktu terlalu kuat, serpihan waktu di mana-mana, berputar di sana. Kekuatan waktu. Aku belum pernah melihat kekuatan waktu yang begitu mengerikan. Semut kecil itu tampak sangat menyedihkan. Begitu sesuatu menyentuh waktu, maka itu pasti akan menakutkan, dengan perubahan yang mengejutkan yang mudah terjadi. Meskipun jumlah kejadian seperti ini terbatas sejak zaman kuno, begitu tempat seperti ini terbentuk, itu pasti harus dihindari. Tepat pada saat ini, suatu kekuatan yang menakutkan terpancar dari pusaran tak terbatas, menarik si Hao dan semut bertanduk surgawi semakin dekat, hendak menghisap mereka. Semut kecil itu menjerit, memperlihatkan wajah penuh kengerian. Si Hao juga merasakan darahnya membeku, merasa seperti berada dalam bahaya besar. Situasinya sama sekali tidak terlihat baik. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Pusaran sialan ini terbentuk dari kekuatan waktu. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, entahlah era apa itu. Aku tidak ingin mati. Karena berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh ayahnya, begitu seseorang jatuh ke dalam, jika kultivasinya tidak luar biasa kuat, mereka mungkin akan mati di tengah jalan atau bahkan menghilang, jatuh ke dalam, reinkarnasi. Petir itu terlalu mengerikan, menyambar di samping mereka, meruntuhkan kehampaan, menghancurkan dunia, kekuatannya tak tertandingi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada malapetaka surgawi. Setiap kilatan petir itu bagaikan aliran bintang yang turun dari kedalaman kubah surga, luas dan tak terbatas. Begitu menyilaukan hingga air mata akan jatuh dari mata seseorang saat melihatnya. Tempat macam apa ini? Kenapa kita berakhir di sini? Semut kecil itu berteriak. Antena di kepalanya bergerak-gerak, seluruh tubuhnya menggigil, bahkan jantungnya terasa dingin. Si Hao juga merasakan kulit kepalanya mati rasa. Mereka jelas tidak bisa mendekati benda itu. Benda itu sudah sangat menakutkan, begitu mereka masuk ke dalamnya, benda itu pasti akan memusnahkan tubuh dan jiwa mereka. Sekalipun si Hao merasa percaya diri, saat dia datang ke tempat ini, nalurinya mengatakan bahwa meskipun dagingnya sangat kuat, tingkat kultivasinya masih belum cukup tinggi untuk menghadapi ini. Begitu dia tersambar petir, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi semburan kabut berdarah di tempat. Ah, tidak! Semut kecil itu berteriak, berjuang sekuat tenaga, menunjukkan kemampuan ilahi yang paling kuat dari klannya. Kekuatan itu dapat mengguncang langit dan bumi, mampu menjungkir balikkan dunia. Hanya saja, ada jenis domain yang menyebar diam-diam, langsung menghancurkan perlawanan mereka. Mereka tidak dapat menahannya. Kehampaan terdistorsi, waktu mengalir terbalik, serpihan-serpihan waktu mekar bagaikan bunga satu demi satu, mampu menghapus semua kekuatan. Untungnya, ketika cahaya petir itu menyambar, meskipun cahaya itu tak terbatas dan agung, mampu membunuh siapapun, cahaya itu tidak mengenai mereka. Tampaknya ada gelombang kekuatan misterius yang menarik mereka. Perasaan waktu yang kuat, perasaan perubahan besar mengalir deras seperti air pasang, bergulung di depan mereka, berputar dengan kuat. Sebuah lorong yang tak terukur terbentuk, tidak diketahui kemana arahnya. Cepat dan pikirkan sesuatu. Kalau tidak, kita semua akan mati. Si semut emas kecil panik. Dia masih belum dewasa, jadi sekarang setelah dia mengalami perkembangan yang sangat mengejutkan segera setelah lahir, dia sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Si Hao mengangkat tangan kirinya, beberapa lusin rantai emas ilahi menjulur dari telapak tangannya. Rantai itu seperti sutra laba-laba, melesat ke kejauhan, hendak melilit batu karang. Ini adalah metode Dewa Willow, hanya saja, sayangnya, metode itu tidak dapat menunjukkan pengaruhnya di sini. Seluruh dunia tampak runtuh, membuat rantai emas menjadi redup, terlebih lagi menghancurkan batu karang itu. Keluarkan aku! Semut kecil itu berteriak, terus-menerus mengacungkan tinjunya, menggunakan teknik berharga kekuatan ekstrim milik klannya, berharap dapat melepaskan diri dari batasan dan menghancurkan segalanya.
Ia menderita serangan balik, mulutnya terbuka dan memuntahkan darah. Cahaya petir tiba-tiba muncul, tidak menebas perahu dunia bawah, tetapi ada aura menakutkan yang menyapu, seolah-olah dunia sedang dihancurkan, alam semesta runtuh, semua kehidupan padam. Si Hao berteriak, menggunakan kemampuan ilahinya sendiri, menampilkan teknik berharga reinkarnasi. Ada fragmen waktu di dalamnya, yang menyentuh kekuatan temporal. Akan tetapi, lebih baik tidak menggunakan kekuatan ini. Begitu diaktifkan, mereka terbang lebih cepat, gelombang kekuatan rahasia yang mengerikan menarik mereka dan kapal dunia bawah. Mereka mulai terbang menuju langit yang menghubungkan pusaran dengan kecepatan ekstrim. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang lain langsung menuju hutan laut utara saat mereka berada di perahu dunia bawah. Mengapa kita seberuntung ini? Semut emas kecil itu menjerit dengan sedih. Si Hao juga merenungkan semua yang baru saja terjadi. Tidak ada yang benar-benar tidak terduga, jadi mengapa mereka mengalami kemalangan seperti ini? Mungkinkah karena kamu adalah pewaris semut bertanduk surgawi, dan karena itulah hukum alam tertentu muncul, itulah sebabnya kami dipenjara, dan akan terseret ke dalam perjalanan waktu? Si Hao membuat spekulasi semacam ini. Apa hubungannya denganku? Aku tidak pernah mendengar hukum alam berlaku berbeda terhadap garis keturunan yang berbeda. Pasti ada semacam benda terlarang yang memicu berlalunya waktu ini. Semut emas kecil itu berteriak. Si Hao mengerutkan kening. Dia sebenarnya juga punya spekulasi seperti itu, tetapi apakah ada jenis artefak yang benar-benar bisa menghasilkan pemandangan yang menakutkan seperti itu? Setelah memikirkannya dengan saksama, dia benar-benar membawa cukup banyak benda terlarang. Sulit untuk mengatakan benda mana yang mungkin menghasilkan efek seperti ini. Lautan bergemuruh, ombak besar menghantam langit. Ombak raksasa semacam ini dapat menghancurkan gunung-gunung besar, langsung menghamburkan awan-awan di langit, sungguh mengerikan. Tentu saja, itu masih belum cukup untuk menjangkau puncak-puncak gunung, tumbuhan, dan seluruh dunia besar yang menggantung di langit. Hanya saja, matahari yang menyala-nyala yang terbentuk dari Golden Crow kuno di permukaan air itu tenggelam, cahaya warna-warni keemasan yang terfragmentasi muncul dari air yang memercik keluar. Itu masih sangat cemerlang. Cepatlah, aku tidak bisa bertahan lagi. Meskipun semut kecil itu kecil, kekuatan roh primordialnya sangat mencengangkan. Namun, saat ini, ada darah yang mengalir keluar dari ruang di antara alisnya. Semakin dekat mereka dengan berlalunya waktu, semakin kuat tekanan yang mereka alami, seolah-olah ada bilah waktu yang akan menebas roh primordial mereka. Si Hao juga mulai panik, karena mereka terlalu dekat, hendak memasuki lorong waktu yang mencapai surga itu. Jika mereka benar-benar jatuh ke dalam, hanya surga yang tahu di mana mereka akan jatuh. Cahaya yang menggelegar meletus. Pertama-tama, ia mengenakan baju besi kaisar petir, baju besi yang compang-camping itu mulai bersinar. Meskipun ada lubang di sekujur tubuhnya, noda karat menutupi permukaannya, saat ini, cahaya petir melonjak, seolah-olah seorang abadi kuno bangkit kembali, sangat mengamuk, melepaskan cahaya abadi yang tak pernah padam. Baju besi iblis macam apa yang akhirnya kau bawa? Apakah benda ini yang menyebabkan semua ini? Semut kecil itu meronta, merasa bahwa keadaannya sangat berbahaya. Jika benda ini akhirnya menuntun semua cahaya petir dari atas, mereka pasti akan diledakkan menjadi kokas hangus oleh listrik. Jenis cahaya ini jauh melampaui alam Dao Void. Bahkan makhluk tertinggi kemungkinan besar akan hancur jika mereka datang, mustahil untuk bertahan. Namun, setelah Lightning Emperor Armor bersinar sebentar, armor itu menjadi sunyi lagi. Armor itu tidak bereaksi sama sekali seiring berjalannya waktu. Kemudian, Si Hao mengeluarkan True Primordial Record, sambil memegang 10,000 Spirit Diagram di tangannya. Tulang putih berkilau itu sangat lembut. Meskipun tidak biasa, saat ini, tulang itu tidak beresonansi dengan pemandangan yang tidak biasa di sini. Akhirnya, Si Hao mengeluarkan inti pedang. Awalnya, inti pedang itu kusam dan tanpa cahaya, tampak biasa saja, tetapi setelah dimandikan oleh cahaya petir, inti pedang itu benar-benar mulai mengeluarkan suara zeng-zeng, yang akan merobek langit. Cahaya pedang yang cemerlang dilepaskan, merobek kubah surgawi. Pedang abadi-abadi itu benar-benar dipenuhi dengan energi pembunuh, melonjak dengan energi pembunuh. Pedang itu tidak pernah haus darah seperti sekarang, penuh dengan niat membunuh, seolah-olah akan melepaskan pembantaian di dunia ini.
Cahaya pedang mencapai angkasa luar, yang dilepaskan bukan energi pedang murni, tetapi lebih seperti gunung besar yang menopang langit dan bumi. Gunung itu menjulang tinggi, menghancurkan langit. Si Hao tertegun, lalu tubuhnya menjadi sedingin es. Dia tidak pernah menyangka niat membunuh pedang ini akan begitu kuat, bahkan menakutkan. Apakah itu dipicu oleh kekuatan di sekitarnya? Gelombang kabut berdarah segera menyebar, mengelilingi kubah laut. Pada saat itu, hidung Si Hao terasa sangat gatal, karena dia mencium bau darah. Itu semua dihasilkan oleh inti pedang, seolah-olah itu akan memusnahkan semua makhluk di dunia saat ini. Aneh sekali, menakutkan sekali. Saat ini, dia benar-benar ingin membuang inti pedang ini. Perbedaannya dengan masa lalu sungguh sebesar ini. Hujan cahaya yang dilepaskan inti pedang itu masih cemerlang, seolah-olah sedang naik ke keabadian, tetapi 3 kaki di luar jangkauan inti pedang ini, tepatnya di luar tempat Si Hao berada, ada warna merah tua di mana-mana, bau darah memenuhi tempat ini. Pedang macam apa ini? Kenapa seseram ini? Si semut kecil terkejut sekaligus takut, merasa sedikit tertegun. Kenapa semua barang yang dibawa orang ini begitu aneh? Inti pedang itu tidak menguntungkan, jelas menahan kekuatan rahasia tempat ini. Bahkan jika sudah waktunya, ia akan tetap menebasnya, cahaya ganas meluap ke surga. Namun, pada akhirnya ia tetap stabil, karena pecahan waktu dan petir tidak beresonansi dengannya. Kedua belah pihak tidak berinteraksi, tidak lagi saling menentang. Ini masih bukan itu. Apakah itu benar-benar sesuatu yang aku bawa? Si Hao merasa tidak berdaya. Dia kemudian mengeluarkan sisik naga yang panjangnya 1 kaki. Sisik itu membawa kekuatan naga, sesuatu yang dia peroleh dari mengejar hal-hal yang tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan saat itu dari perahu kuno hitam berlumuran darah di kehampaan. Energi naga. Mata semut emas kecil itu menyipit, merasa terkejut di dalam. Itu masih bukan benda ini yang tidak mampu menenangkan kekuatan waktu. Pada saat itu, berbagai jenis artefak yang berserakan muncul di sekeliling Si Hao. Dia menyingkirkan semua yang dimilikinya, membentuk tumpukan besar. Namun, sudah terlambat. Gelombang kekuatan dahsyat menarik mereka, menghantam ke arah lorong itu dengan momentum yang tak terhentikan. Petir menyambar, waktu berputar-putar. Bagian ini membuat jiwa seseorang bergetar bahkan sebelum mereka benar-benar bersentuhan dengannya, membuat mereka merasakan gelombang kedinginan. Waktu terus berputar. Seolah-olah jika mereka terperangkap di dalamnya, puluhan juta tahun mungkin berlalu dalam sekejap mata. Itu adalah gerbang waktu, begitu seseorang jatuh ke dalamnya, tidak diketahui di mana dan kapan mereka akan berakhir. Tidak seorang pun dapat menjelaskan dengan pasti mengapa gerbang jenis ini terbuka, karena sejak zaman dahulu, hanya ada beberapa contoh, semuanya menjadi misteri yang tidak dapat dijelaskan. Sementara itu sekarang, Si Hao benar-benar mengalaminya, akan benar-benar menyaksikan apa yang disebut misteri yang tidak dapat dipecahkan sepanjang masa. Wah, tidak. Aku tidak ingin mati, aku masih belum dewasa, belum menikah, aku masih belum meninggalkan garis keturunan yang tak tertandingi untuk klanku. Jangan bawa aku pergi, ras semut bertanduk surgawi tidak akan bisa dimusnahkan. Semut emas kecil itu berteriak, tangan dan kakinya berjuang, melawan dengan panik, benar-benar menjadi gila. Si Hao juga ketakutan. Entahlah tempat macam apa yang akan mereka tuju. Jika mereka benar-benar berakhir di generasi yang tidak beradab, atau memasuki era besar terakhir, maka itu sungguh akan sangat menyedihkan. Semua hubungan dengan era besar ini akan terputus. Pada saat ini, suasana hati Si Hao sedang rumit. Dia memikirkan banyak hal. Bagaimana lorong ini terbentuk? Apakah itu buatan manusia, atau sesuatu yang diciptakan secara alami oleh dunia ini? Jika itu buatan manusia, maka seberapa mengerikankah kekuatan ini? Berapa banyak orang yang bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Jika ia diciptakan oleh langit dan bumi, maka syarat seperti apa yang dibutuhkan agar ia dapat terbentuk? Seorang laki-laki dan seekor semut berteriak bersamaan, karena tubuh mereka terbang menuju layar cahaya itu, hendak melakukan kontak dengan petir dan kekuatan waktu, memasuki lorong itu. Langit dan bumi berguncang, gemuruh lautan mencapai angkasa. Pada saat ini, cahaya melahap segalanya, tak ada yang terlihat lagi. Yang ada hanyalah gelombang, hanya waktu yang berputar-putar, diselimuti oleh kekuatan waktu. Perubahan menakjubkan terjadi di sini. Lorong itu terbelah, petir menyambar di tengah,
tetapi tidak mengenai mereka berdua. Sihau dan semut kecil itu langsung jatuh ke dalam lorong. Pada saat itu, mereka merasakan korosi waktu. Tubuh mereka terasa seolah-olah menua selama puluhan ribu tahun, seluruh tubuh mereka terasa lelah dan berat, ditutupi lapisan kecemerlangan. Aku tidak ingin mati karena usia tua. Karena kami sudah datang, cepatlah dan lanjutkan, bawa kami keluar. Semut kecil itu berteriak. Sihau juga melawan kekuatan ini, tetapi dia merasa seperti setitik debu yang jatuh ke lautan yang tak terbatas. Kekuatan individualnya terlalu kecil, banyak bintang raksasa bergerak di sekelilingnya. Tidak. Keduanya berteriak bersamaan. Suara teredam terdengar, lalu seberkas cahaya abadi muncul, membuat segalanya berbalik. Mereka merasa seolah-olah menjadi lebih muda, segalanya berubah ke arah yang baik. Pada saat yang sama, Sihau membelalakan matanya karena terkejut. Dia melihat beberapa perahu kertas kecil, tidak terlalu dekat tetapi tidak terlalu jauh, semuanya diwarnai dengan darah, kata-kata tertulis di atasnya, mengambang di sepanjang lorong waktu ini. Hanya aku yang tersisa. Kata-katanya masih familiar, begitu pula perahu kertas yang sama. Kilatan petir yang menggemparkan dunia menyambar, disertai cahaya yang sangat menyilaukan. Sosok muncul di kejauhan, dan ujung-ujung pakaiannya berkibar-kibar, gayanya yang luar biasa tak tertandingi, dia semakin dekat. Tidak dekat, tetapi tidak terlalu jauh, suatu makhluk muncul. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi. Ia memasuki tempat ini, dengan anggun mendekati lorong yang terbentuk dari waktu, dan tiba dengan cepat. Sikap seperti itu benar-benar mengharukan, sulit bagi seseorang untuk melupakan seluruh hidupnya. Apa itu makhluk abadi yang telah naik level? Di mata Sihau, inilah dia. Gaun panjang wanita itu berkibar-kibar, bergerak di udara, rambut hitam halusnya berkibar-kibar, seluruh tubuhnya membawa semacam perasaan abadi yang menyendiri, seakan-akan dia berdiri di atas alam manusia. Dia benar-benar seperti dunia lain, tidak berasal dari dunia sekuler ini, membawa aura yang anggun. Saat pakaian putihnya berkibar, seolah-olah dia akan melampaui batas, memasuki 9 surga di atas sana. Mula-mula, ia tampak seperti makhluk abadi yang menyendiri, tetapi ia juga tampak seperti roh hutan, yang tak ternodai oleh dunia manusia. Namun, saat dia mendekat sedikit, Sihau dan semut kecil itu terkejut. Ini adalah seorang wanita, ketika matanya bergerak, seolah-olah dia mengalami reinkarnasi, dalam dan luar biasa. Ada semacam ketajaman di dalamnya, tidak seperti mutiara yang lembut dan indah. Dia memiliki tipe dominasi yang terkendali, tipe gaya penekan generasi. Saat itu juga jantung semut kecil itu berdegup kencang, ia tak kuasa menahan gemetar, hampir menjerit. Mengapa ada wanita seperti ini di sini? Dia benar-benar dapat menghancurkan langit dan bumi dengan mengangkat tangannya, memiliki gaya yang luar biasa dan tak tertandingi, mampu mengabaikan sungai waktu yang panjang dan tak berujung. Ini adalah temperamen yang sangat kontradiktif. Ketika dia tenang, dia tampak menyendiri seperti peri, tetapi ketika pakaiannya berkibar, tubuhnya dengan cepat mendekat, ada kekuatan yang melahap gunung dan sungai, mampu mengabaikan para ahli yang tak tertandingi dari masa lalu hingga sekarang. Wanita ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Meskipun aku tidak pernah melihatnya beraksi, aku tahu bahwa metodenya benar-benar luar biasa. Jangan bilang kalau perjalanan waktu ini adalah sesuatu yang dia rencanakan. Suara semut emas kecil itu bergetar, seluruh tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil tak terkendali. Sementara itu, roh dan daging primordialnya secara naluriah membuatnya merasa takut terhadapnya. Kenyataannya, ini masih bisa dianggap hal baik. Kalau saja makhluk lain tidak memiliki darah kekuatan ekstrim dari ras semut bertanduk surgawi, mereka pasti sudah lama roboh ke tanah, bersujud menyembah ke arah wanita itu. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, Sihau dan semut kecil itu melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut, merasa seolah-olah mereka sedang melihat ilusi. Sebab, mereka samar-samar mendengar sejenis suara persembahan, terlebih lagi sejenis suara pemujaan, seakan-akan semua kehidupan di dunia ini tengah melantunkan nama seorang permaisuri. Apakah wanita yang ada di depan mata mereka? Itu adalah seorang permaisuri. Meskipun waktu tak berujung memisahkan mereka, sulit untuk menentukan berapa banyak waktu telah berlalu, orang-orang di masanya masih mengingatnya, suara-suara itu samar-samar terdengar.
Menurut catatan rahasia kuno abadi, ada sebuah rumor yang tidak terkonfirmasi, namun bila seseorang memiliki prestasi yang tak tertandingi, menyelamatkan makhluk hidup di seluruh langit dan bumi, selama hidup atau mati makhluk tersebut, akan ada suara pengorbanan yang tiada henti. Terlebih lagi, meskipun ada ruang yang memisahkan mereka, waktu yang tak berujung di antara mereka, bahkan jika mayatnya telah jatuh ke kedalaman kosmos, jenis suara ini akan tetap terhubung dengannya, merasakan di mana mayatnya berada. Apa sebenarnya yang dilakukan wanita ini? Siapa dia? Mungkinkah dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan dunia, dan itulah sebabnya ada suara pengorbanan waktu yang tak berujung di sekelilingnya? Bukankah dikatakan bahwa ini adalah bentuk penghormatan bagi yang sudah meninggal? Namun, dia jelas masih hidup. Permaisuri. Sihau dan semut emas kecil mendengar banyak orang mempersembahkan kurban. Ini adalah seorang permaisuri agung yang dulunya luar biasa dan luar biasa. Dia datang. Apakah ini jalur cahaya yang dia ciptakan? Jika memang benar demikian, maka itu sungguh tak terbayangkan. Kekuatan yang sangat dahsyat seperti apa yang dimilikinya? Dengan sungai waktu yang tak berujung yang memisahkan mereka, hamparan kekosongan yang retak di antara mereka, ini sudah menjadi legenda dari semua legenda. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Sementara itu, jika seseorang secara paksa memadatkan satu jalur, menjadikan masa lalu, masa kini, dan masa depan satu jalur, itu sungguh tidak terbayangkan. Lebih jauh lagi, lebih tepatnya, itu sama sekali tidak realistis. Itu karena ada orang-orang di masa lalu yang telah menyimpulkan bahwa hal ini tidak mungkin. Jika seseorang mencoba melakukan ini, kecuali terjadi keruntuhan besar, semuanya berjalan mundur, pemusnahan total terjadi, hal itu tidak dapat dilakukan. Jika orang berbuat seperti itu, maka semua aspek kehidupan akan kacau balau, dan surga akan musnah seluruhnya. Secara teori, ini tidak dapat dilakukan. Namun, bagaimana permaisuri berpakaian putih ini melakukannya? Apakah benar-benar metodenya begitu luar biasa sehingga dia bisa dengan paksa memadatkan jenis lorong ini? Atau apakah itu bisa dikatakan campuran antara kebetulan dan kesempatan, dia menemukan sebuah lubang di langit dan bumi, dan kemudian dengan paksa menyerbu, 9 kematian 1 kehidupan? Langit runtuh dan bumi hancur, hantu menangis dan dewa melolong. Ketika permaisuri berpakaian putih itu mendekat, semua jenis langit dan bumi muncul, pemandangan yang tidak biasa, benar-benar mengejutkan. Adegan-adegan pembunuhannya terhadap orang-orang kuat muncul, hujan darah berhamburan. Ada dewa dan iblis yang jatuh, mayat di mana-mana. Semut emas kecil itu sangat ketakutan. Tadi, dia merasa wanita ini seperti peri, seperti makhluk abadi yang menyendiri, tetapi sekarang, dia tidak hanya melihat keganasannya, dia juga melihat metode pembunuhannya. Tepat pada saat ini, laju waktu menjadi tidak stabil, hampir terpecah-pecah, tidak dapat bertahan lama di dunia ini. Tidak bagus, kita akan tamat. Ekspresi semut kecil itu berubah. Begitu waktu berlalu, mereka akan menjadi abu yang berserakan dan asap yang menyebar, bahkan roh purba tidak dapat diselamatkan, selamanya terhapus untuk selamanya. Wanita berpakaian putih itu mengambil tindakan, menunjuk dengan jarinya. Cahaya abadi Ascension memenuhi udara, siap untuk mengunci lorong ini. Itu dia. Akhirnya saat wanita itu bertindak, kecurigaan Siha mencapai titik kritis. Kemudian, dia segera menyadari sesuatu, mengenali orang ini. Permaisuri berpakaian putih, orang ini sebelumnya telah menyelamatkannya di medan perang abadi. 3 tahun yang lalu, di reruntuhan itu, sebelumnya ada seorang raksasa dari waktu yang tak berujung yang beraksi di bagian hilir sungai besar waktu. Saat itu, Sihau sedang dalam bahaya besar, bisa saja mati kapan saja. Tetapi tepat pada saat itu, muncullah seorang wanita cantik berpakaian putih yang sangat kuat dan luar biasa, yang dengan angkuh mengusir makhluk mengerikan itu dari wilayah yang lebih tinggi. Meskipun Sihau baru saja curiga, dia tidak berani mempercayainya sepenuhnya kali ini. Baru sekarang, ketika pihak lain mengambil tindakan, dia benar-benar mengerti. Kekuatan seperti itu, perasaan menjadi penguasa tunggal adalah sesuatu yang hanya pernah dia lihat sekali sebelumnya sepanjang hidupnya. Kekosongan runtuh, lorong masih belum stabil. Waktu ditebas, bilah-bilah yang membawa kekuatan waktu, hendak melenyapkan Sihau dan semut kecil itu.
Pada saat kritis ini, beberapa perahu kertas kecil berwarna hitam yang diwarnai dengan darah perlahan melayang, tiba di sisi kedua orang itu di tengah arus yang kacau. Kemudian, ada bintik-bintik darah terang yang muncul, langsung menekan tempat ini. Pada saat itu, waktu membeku, kehampaan menjadi sunyi, mengunci segalanya. Hanya beberapa perahu kertas kecil, namun mereka menetralkan situasi berbahaya, menyelamatkan Si Hao dan semut kecil. Mereka menaklukkan dunia, melindungi lorong ini. Itu benar-benar kekuatan ilahi yang tak terbatas, luar biasa dan tak tertandingi. Sekarang, mereka akhirnya melihatnya. Ketika kabut abadi yang kabur itu menghilang, wajahnya masih kabur. Sebuah artefak ajaib yang berbentuk pedang abadi berubah menjadi topeng, berubah menjadi cincin, berubah menjadi pot iblis, terus-menerus berubah di hadapannya. Kemudian, topeng perunggu muncul di wajahnya. Artefak ajaib itu tampak membawa kehidupan, menempel di wajahnya, memancarkan aura misterius yang tak tertandingi. Pada akhirnya, dia masih belum melihat wajah aslinya. Topeng perunggu itu sangat aneh, membawa air mata, tetapi juga senyum, keduanya saling terkait, benar-benar menarik perhatian, membuat hati nurani seseorang tidak bisa menahan gemetar. Wanita yang melipat perahu kertas itu adalah dia. Si Hao tertegun, lalu dia sangat terkejut, gelombang yang meluap-luap seperti langit bergulung-gulung. Di samping sarang Kun Peng itu ada gerbang cahaya, perahu-perahu kertas kecil terus-menerus melayang keluar dari tempat itu. Apakah itu dilipat olehnya? Pikirannya benar-benar kacau. Apa yang sedang terjadi? Orang yang mengambil tindakan di sungai waktu yang besar itu juga dia, ini membuat Si Hao merasa seolah-olah dia kehilangan rasa waktu. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu? Catatan rahasia kuno yang abadi mencatat misteri yang tak terbayangkan, mungkin ada seseorang yang bisa melakukannya, menggunakan nyanyian pengorbanan semua kehidupan untuk melindungi tubuh atau mayat yang sebenarnya, dan kemudian menjalani reinkarnasi. Pikiran dan mayat terpisah, kemungkinan besar mengembara melalui kekosongan yang besar, zaman kuno yang penuh dengan kekacauan. Seolah-olah semut kecil itu sedang bermimpi, mengucapkan kata-kata omong kosong ini. Ia merasa seperti sedang menyaksikan hal-hal yang tidak ditulis ayahnya secara rinci, melihat beberapa hal yang mungkin sebelumnya hanya ada dalam teori. "Kau ingin bertemu kami berdua?" Si Hao bertanya dengan suara gemetar. Dia benar-benar agak bingung. Mengapa hal seperti ini terjadi? Namun, samar-samar dia tahu bahwa mungkin memang ada semacam hubungan antara wanita ini dan dirinya. Kalau tidak, wanita itu tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Atau mungkin itu hanya kebetulan? Bertemu 2 kali berturut-turut, ini jelas bukan hal yang biasa. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai suatu kebetulan. Wanita itu tidak mengatakan apapun, mata yang indah dan spiritual itu menjadi dalam. Perlahan-lahan mata itu diselimuti oleh kabut abadi, bahkan topeng perunggu sedingin es pun tidak terlihat. Entah mengapa, Si Hao merasa seolah-olah dia bisa merasakan suasana hatinya. Kekecewaan. Kau salah orang, kan? Mungkin yang kau cari adalah sesuatu yang kubawa, benda-benda ini ada padaku. Kata Si Hao. Saya tidak dituntun ke waktu yang tepat. Permaisuri berpakaian putih itu berbicara, suaranya seperti suara alam, tetapi tetap saja membuat pikiran bergetar. Itu karena dia menyimpan semacam penyesalan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, semua benda di sekeliling Si Hao bergerak ke atas, tetapi kemudian semuanya bergerak mundur. Akhirnya, setetes darah muncul dari tubuhnya, suara petir bergemuruh di dalam, teriakan perang mengguncang 9 surga. Si Hao tercengang. Dia sudah memikirkan segalanya, tetapi hanya mengabaikan setetes darah ini. Saat itu, ada sebuah kuali yang berputar-putar dengan energi sumber kehidupan, cahaya emas abadi 9 warna yang menyelimutinya. Itu bukan milik masa lalu, bukan milik masa kini. Sebelumnya kuali itu mencari Si Hao, meninggalkan setetes darah. Dia membawa tetesan ini bersamanya. Tepatnya tetesan ini. Semut emas kecil itu hampir berteriak. Ternyata alasan mengapa mereka berakhir di lorong ini adalah karena setetes darah yang dibawa Si Hao. Kamu mencari setetes darah ini? Tanya Si Hao. Rambut hitam halus wanita berpakaian putih itu terurai seperti air terjun. Saat mereka bergerak, ada bintang-bintang di dalam helaian rambutnya, seolah-olah dia berdiri di kosmos kuno, dan dialah satu-satunya penguasa. Orang yang tepat, tujuan yang tepat, tapi bertemu di waktu yang salah.
Ucapnya, suaranya mengandung desahan, juga kesepian karena waktu yang tak berujung. Si Hao hampir berteriak kaget. Dia sebenarnya sedang mencarinya, ini sungguh tidak bisa dimengerti. Apa sebenarnya yang sedang dia coba lakukan? Saya berdiri di sini. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, silakan bicara, kata si Hao. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu. Kau tetap bukan dirimu, waktu yang salah akan menghapus segalanya. Pada akhirnya, kau tetap akan dikirim kembali ke asal. Permaisuri berpakaian putih itu seharusnya orang yang tidak banyak bicara, tetapi sekarang, dia banyak bicara. Kenapa? Perbedaan kita hanya selangkah saja. Apa yang tidak bisa kau bicarakan? Apa yang tidak bisa dimengerti? Teriak si Hao dengan keras, tidak mempercayainya. Kita berdua tampaknya terpisah selangkah, tetapi jika kau ingin melangkah, kau mungkin perlu melewati era yang hebat. Apakah kau sudah mempersiapkan diri dengan baik? Tanya sang permaisuri. Apa katamu? Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Satu langkah, satu era yang hebat. Bisakah kau melangkah lebih jauh? Dirimu yang sekarang, apakah itu sesuatu yang bisa kau lakukan? Pada akhirnya, semuanya akan terhapus, tidak ada jejak yang tersisa, tidak dapat mengingat apapun. Kata permaisuri berpakaian putih. Lalu, dia tidak berkata apa-apa lagi, sambil mengangkat kakinya. Satu langkah, satu era yang hebat, jenis ucapan ini membuat semut emas kecil itu ketakutan. Dia semakin merasa bahwa beberapa hal yang dicatat ayahnya dapat dipercaya. Satu langkah, satu era hebat, betapa mengejutkannya ini. Lupakan tentang benar-benar melakukannya, hanya keberanian jenis ini saja sudah cukup untuk membuat seseorang linglung. Terlepas apakah itu si Hao atau semut kecil, mereka berdua terkejut, tercengang dan terganggu, sedikit terdiam. Bukankah ini hanya satu langkah? Aku akan melangkah sekarang juga. Ketika si Hao tersentak, dia berkata pada dirinya sendiri, melangkah maju. Namun, pada saat ini, bintang-bintang bergerak dan waktu melonjak, tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Jika bukan karena kapal kertas yang muncul di sisinya, melepaskan bintik-bintik cahaya, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Hal ini membuatnya terkejut. Bagaimana mungkin satu langkah saja bisa menakutkan seperti ini? Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, menemukan bahwa wanita berpakaian putih itu semakin tidak jelas, semakin menjauh. Ada langit berbintang yang memisahkan mereka, tahun-tahun yang tak berujung di antara mereka, dipisahkan oleh era yang sangat hebat. Ini bukan sekedar kata-kata yang dilebih-lebihkan, saat ini, dia yakin bahwa jarak di antara mereka berdua terlalu jauh. Hal ini membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Satu langkah, era yang hebat, bagaimana wanita itu bisa sampai di sini dan bertemu dengannya? Seberapa hebat keterampilan yang dimilikinya? Itu menggemparkan dunia, sama sekali tidak pernah terdengar. Akan tetapi, apa yang ingin dia capai dengan mencarinya? Si Hao teringat kembali pada kuali itu. Kuali itu juga tampaknya ada di sana untuk tujuan yang sama, seolah-olah mencoba mengajaknya untuk ikut bertempur, meminta bantuannya. Ketika dia memikirkan hal ini, bulu kuduknya berdiri tegak. Betapa menyedihkannya pertempuran yang intens ini? Bahkan permaisuri berpakaian putih perlu meminta bala bantuan? Musuh macam apa yang akan menyerbu dunia itu? Si Hao merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, pikirannya mulai menjadi sedikit dingin. Pada saat itu, ia teringat kembali pada dunia saat ini. Dikatakan bahwa era tergelap akan segera tiba, melampaui masa lalu. Apa yang harus mereka hadapi di sini akan benar-benar mengerikan, di mana ia punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal lain. Suasana hati si Hao sedang buruk. Mungkin mereka harus bertarung sampai dunia runtuh. Terlebih lagi, dunia permaisuri berpakaian putih itu juga tampak suram. Apakah ini pertempuran yang melibatkan surga? Atau apakah itu perang yang melibatkan semua era besar yang berbeda? Siapa sebenarnya orang itu? Apakah musuhnya benar-benar menakutkan? Ia merasa seperti akan mati lemas, jiwanya gemetar. Ia tiba-tiba menyadari bahwa tanggung jawab yang dipikulnya terlalu banyak, tekanan yang sangat besar sampai-sampai ia kesulitan bernapas. Semua hal itu mengalir deras bagai air pasang, menenggelamkan si Hao ke dalamnya, membuatnya merasa sulit bernapas, seolah-olah hidupnya akan segera berakhir. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Si Hao ingin bangkit, menjadi lebih kuat. Jika tidak, terlepas dari apakah itu sekarang atau masa depan, akan ada masalah dan musuh yang akan sulit dia hadapi.
Jika dia sedikit saja lebih lemah, maka itu akan menjadi tragedi berdarah. Ia punya firasat bahwa masa depan mungkin akan memberinya banyak penderitaan. Ia harus berubah, membalikan semua penderitaan dan kesedihan. Ia harus melakukan ini. Ia teringat kembali pada kejadian itu, bertahun-tahun kemudian, ia sendirian, berdiri di puncak jalan ilahi sendirian. Seluruh dunia musnah, pohon willow hitam hangus di belakangnya mati. Itulah sudut masa depan yang dilihatnya saat ia masih berada di 3000 provinsi. Semua teman lamanya sudah tidak ada lagi, hanya dia seorang yang tersisa. Ia merasa ini sulit diterima, mustahil untuk ditanggung. Lagi pula, terakhir kali ketika permaisuri berpakaian putih itu bertindak, dia juga mengatakan bahwa masa depannya akan penuh dengan kepahitan, bahwa dia harus menghadapi tahun-tahun yang tak berujung itu sendirian. Jika tidak, musuh akan berhasil, paling buruknya, segalanya akan runtuh, hancur, layu, hanya dia sendiri yang menatap batas-batas dunia. Semua orang yang dicintainya, teman-temannya, kenalan lamanya, akan terkubur dalam kesedihan yang tak terlihat. Berubah, teriak Si Hao. Ia terbangun dan menyadari bahwa baru saja seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, wajahnya pucat. Ini adalah guncangan mental yang hebat, rasa urgensi yang muncul dari ancaman api kehidupannya padam. Dia benar-benar ingin segera mencapai Dao, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Arbitrase dalam waktu yang tak terbatas. Ini akan menjadi salah satu kesedihan terbesar di dunia, dan juga kesengsaraannya sendiri, tetapi dia tidak tahu. Saat ini, dia hanya bisa melangkah maju, cepat menjadi kuat, dan kemudian membalikkan segalanya. Kemudian, dia mendengar beberapa suara. Pikirannya bergetar hebat. Sang permaisuri sedang berbicara kepadanya, hanya saja, pihak lain semakin menjauh. Apa? Kok bisa begini? Teriaknya. Sayang sekali, waktunya tidak tepat, pada akhirnya, semua jejak akan terhapus. Setelah mendesah, wanita berpakaian putih itu menjadi tidak jelas, jalannya menjadi tidak stabil pada saat yang sama. Segera setelah itu, Si Hao merasa seolah-olah dunia akan runtuh. Kemudian, terdengar suara kaca. Dia mendengar suara sesuatu yang retak. Sebuah retakan muncul pada topeng perunggu yang dikenakan wanita berpakaian putih itu, hampir pecah menjadi dua. Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, dia melihat seberkas cahaya abadi melesat dari topeng yang retak itu. Cahaya itu mengenai tubuhnya, membuatnya sangat terguncang. Kemudian, dia melihat kabut abadi bergerak. Wanita berpakaian putih itu terhuyung mundur, lalu topeng perunggu itu terbelah dua, lalu jatuh dari langit malam. Hong! Dunia berguncang hebat, dia dan semut kecil itu terbang keluar, terpisah dari perjalanan waktu. Pada saat terakhir itu, dia hanya melihat sang permaisuri berdiri tegak, topengnya terbelah, jatuh. Ada setetes darah yang menetes ke bawah, lalu semuanya menghilang. Dia membayar harganya. Saat ini, Si Hao ingin berteriak, ingin mengukir jejak yang menyentuh pikirannya, tidak ingin melupakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada kekuatan misterius yang melonjak. Seolah-olah ada sebilah pedang tak berbentuk di kehampaan, pedang ini menebasnya dengan kejam. Si Hao berusaha keras, ingin menentang dan menghentikan ini, tetapi semua usahanya gagal. Beberapa hal dalam pikirannya menghilang. Terhapus, tidak ada jejak yang tersisa. Ah, tidak. Apa yang aku lupa? Si Hao berteriak. Di saat-saat terakhir, permaisuri itu seharusnya mengatakan sesuatu kepadanya, memberitahunya beberapa hal, tetapi sekarang, semuanya persis seperti yang dikatakannya, semuanya akhirnya lenyap tanpa jejak. Sampai-sampai sosok sang permaisuri pun hampir memudar dari pikirannya. Ini menyentuh pada kekuatan hukum alam yang tidak dapat diubah. Laut dan langit memiliki satu warna, biru tua. Permukaan laut tenang bagaikan cermin, biru dan dalam, memantulkan cahaya yang berkilauan, tanpa gangguan sama sekali. Laut membentang sejauh mata memandang, sangat aneh dan indah. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, Si Hao terbangun. Ia bertukar pandang dengan semut emas kecil itu, ingin mengingat sesuatu, tetapi ia merasakan sakit kepala yang hebat, roh primordialnya merasa seperti akan terbelah. Kami bertemu dengan seorang wanita berpakaian putih, tapi apa yang dia katakan padaku, tanya Si Hao. Benar, kita bertemu dengan makhluk abadi yang mengerikan, yang mungkin tidak lebih lemah dari ayah. Dia, apa yang dia katakan padamu?
Semut kecil itu sedikit tertekan. Rasanya kesadaran spiritualnya baru saja disegel, tidak dapat melihat apapun selama waktu itu, tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Si Hao terdiam. Informasi apa yang akhirnya diberikan permaisuri itu kepadanya? Sepertinya ini adalah tempat yang tepat, orang yang tepat, tapi waktunya salah. Semut kecil itu berteriak. Benar, aku juga mengingat sebanyak ini. Apalagi? Si Hao tidak dapat mengingat hal-hal lainnya, tetapi dia masih memiliki beberapa kesan samar. Sebuah topeng perunggu terbelah dua, dan kemudian seberkas cahaya abadi terbang di atasnya. Ia duduk di tanah, mengamati tubuhnya sendiri, memeriksa setiap inci tubuhnya, termasuk roh primordialnya, berharap dapat melihat sepenuhnya dirinya sendiri. Namun, ia kecewa, masih belum menemukan apapun. Ini sangat penting bagiku. Mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Si Hao memegang kepalanya sendiri, mengeluarkan suara gemuruh rendah. Kau akan mengingatnya suatu hari nanti, tentu saja dengan asumsi kau memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Selama kau cukup kuat, maka tidak ada yang tidak dapat kau lakukan. Kata semut kecil itu. Pasti ada informasi yang sangat penting yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian di masa depan. Namun, aku tidak bisa mengingatnya. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, suaranya melemah, berkata, hari ini berbeda, aku harus mengingat hari ini. Ketika aku cukup kuat, aku akan mengingatnya kembali. Cahaya abadi yang terbang keluar dari topeng perunggu yang retak itu pasti sangat penting bagiku. Mungkin itu peringatan, mungkin jejak yang tidak akan pernah pudar. Kapal tulang hitam itu terus bergerak, membawa mereka keluar dari wilayah samudra biru gelap ini dan menuju lautan kematian yang diselimuti kabut hitam. Mereka melihat banyak sisa-sisa kerangka raksasa. Tengkorak, tulang lengan, dan benda-benda lainnya itu terekspos di atas permukaan laut, aura dunia bawah teramat kuat. Meskipun pengalaman mereka tadi singkat, Si Hao tetap merasa bahwa itu terlalu banyak kaitannya, mungkin akan memengaruhinya sepanjang hidupnya. Itu pasti akan memicu sesuatu yang sangat penting di masa mendatang. Namun, ia harus meneruskan perjalanannya. Wilayah lautan ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam pikirannya. Suatu hari nanti, aku akan mengerti segalanya. Si Hao berkata dalam hati. Ia tidak akan memikirkan hal ini lagi. Mereka melanjutkan perjalanan. Kapal hitam itu bergerak maju, membawa semut emas kecil dan dirinya menuju kedalaman laut. Kali ini, tidak ada perubahan yang tidak terduga. Akhirnya, kabut hitam itu semakin menipis, dan permukaan laut kembali normal. Tidak ada tulang, tidak ada energi mematikan, hanya gelombang hijau tak terbatas. Binatang-binatang raksasa sesekali bergerak, memperlihatkan wilayah lautan yang penuh dengan kehidupan. Hutan Laut Utara, mereka telah tiba. Lautannya sangat luas, tetapi hutan batu ini sama menakjubkannya. Bila melihat ke depan, akan terlihat pilar-pilar batu yang disisipkan ke dalam laut satu demi satu, terekspos di atas air, sangat besar. Pilar-pilar itu disusun bersama-sama, membentuk pemandangan yang luar biasa megah. Daripada menyebutnya batu raksasa, lebih baik menyebutnya gunung, karena mereka terlalu besar. Namun, mereka tidak berbentuk gunung, semuanya berupa batu yang tidak beraturan. Beberapa di antaranya menjulang tinggi seperti pilar, beberapa seperti pedang yang diarahkan ke langit, beberapa berkelok-kelok seperti siput, tergeletak di lautan. Setiap batu sangat besar, dan itulah sebabnya mereka dapat terlihat di atas permukaan laut. Ini adalah hutan Laut Utara. Hutan ini menghadap cahaya pagi yang berwarna-warni, diwarnai dengan lapisan cahaya keemasan yang samar, sangat suci dan penuh keberuntungan, berkelok-kelok dengan kabut dan energi abadi. Tempat ini sangat luas, sama sekali tidak dingin dan suram. Itu karena di kedalaman hutan batu, ada sebuah kota raksasa yang telah lama berdiri, bahkan bukan hanya satu. Itu adalah tempat yang ramai dengan aktivitas. Hutan batu Laut Utara menempati area yang sangat luas. Batu-batu raksasa membentang terus-menerus di sini, para pembudidaya yang kuat sebelumnya telah memurnikannya menjadi sesuatu seperti benua. Tidak jauh dari sana, puncak gunung dikelilingi oleh kilat, suara-suara terus bergema. Semua jenis simbol berkelap-kelip di tempat itu. Itu adalah puncak yang melampaui batas, di atasnya terdapat jejak Dao yang ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu. Jejak-jejak itu dapat membuat seseorang memahami Dao, dengan asumsi bahwa mereka dapat mencapai titik tertinggi.
Esensi api matahari melonjak, Golden Crow melepaskan teriakan. Di pilar raksasa yang menjulang ke awan yang lebih jauh, cahaya api meluap, orang bisa samar-samar melihat Golden Crow melebarkan sayapnya. Itu adalah bangkai seekor gagak emas kuno. Bangkai itu bisa berubah menjadi matahari, tetapi ia berada di puncak yang sangat tinggi, sehingga tempat itu menjadi area terlarang yang tidak bisa didekati orang biasa. Apakah itu puncak yang ekstrim? Puncak ilahi tempat para makhluk agung dari generasi lampau meninggalkan jejak mereka? Xiao berkata pada dirinya sendiri. Tidak kekurangan puncak ekstrim jenis ini di hutan batu. Sementara itu, Raja Surgawi Matahari Ungu, Lanxian, dan yang lainnya telah berhasil meninggalkan nama mereka tepat di puncak ekstrim yang terkenal ini, dan itulah sebabnya mereka menikmati ketenaran seperti itu. Ada beberapa puncak yang belum pernah didaki selama puluhan ribu tahun, sampai-sampai ada beberapa yang belum pernah didaki siapapun. Apakah kitab suci yang tidak dapat binasa ada di sini? Mata semut kecil itu bersinar terang. Mereka tiba di tempat tujuan. Pikiran semut bertanduk surgawi berkobar dengan gairah, selalu ingin mendapatkan kitab suci abadi, mengolah tubuh abadi, menciptakan kembali kejayaan ayahnya yang tak tertandingi. Lagi pula, dari kata-kata yang ditinggalkan ayahnya, kitab suci yang sebenarnya masih belum muncul, hanya mereka yang punya karma yang mampu memperolehnya. Aku ingin melampaui ayahku, menjadi semut bertanduk surgawi terkuat sepanjang sejarah. Semut emas kecil itu berbicara tentang cita-citanya yang besar. Hutan batu membentang tak berujung. Tempat ini menggantikan laut, menjadi dunia rahasia yang aneh. Xiao mencoba terbang menuju puncak yang ekstrim. Puncak itu sangat panas, mayat burung gagak emas beristirahat di puncak itu, tidak diketahui sudah berapa puluh ribu tahun sejak terakhir kali seseorang mendakinya. Tekanannya sangat besar. Xiao memperlihatkan ekspresi terkejut. Awalnya, dia mengira rumor itu terlalu dibesar-besarkan, tetapi sekarang, dia merasa memang seperti ini. Seberkas esensi api terbang ke atas, berubah menjadi garis emas, langsung membakar kehampaan. Itu bahkan lebih kuat daripada artefak magis dari alam dao kekosongan. Xiao menghindarinya. Ia mengerutkan kening, lalu memanjat ke atas. Ia ingin mencoba dan memanjat puncak yang ekstrim itu untuk melihat apa yang istimewa darinya. Api surgawi turun, cahaya yang membara memenuhi langit. Api yang berkobar membakar langit, membuat suhu di wilayah samudra ini meningkat dengan cepat. Dari kejauhan, pelangi emas yang tak terbatas dapat terlihat. Tempat ini sangat cemerlang. Di puncak yang paling tinggi, seekor gagak emas kuno bersinar dan menyala, melepaskan kekuatan terbesar. Aku akan mati kepanasan. Semut emas kecil itu berteriak aneh. Bangun! Xiao berteriak pelan. Dia menahan tekanan itu, tangannya membentuk jejak, menyingkirkan cahaya yang menyala-nyala, membuka jalan menuju puncak. Angin kencang bertiup, membawa kobaran api yang berkobar saat menyapu ke atas. Kekosongan itu langsung terdistorsi, lalu runtuh. Suhu kobaran api itu terlalu tinggi, melelehkan langit dan bumi. Xiao menggerakkan lengan bajunya, menggunakan kemampuan ilahi dunia di dalam lengan baju. Ini bukanlah teknik berharga yang dipelajarinya, melainkan metode dao spasial yang ditirunya sendiri setelah daonya sendiri maju, pemahamannya tentang dunia semakin mendalam. Tentu saja, masih ada perbedaan antara kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia ini dan itu. Dengan suara hong, api besar itu tersedot ke dalam lengan jubahnya, siap untuk dimurnikan. Namun, kobaran api ini terus berlanjut tanpa henti, tanpa diduga masih menyala, membakar ujung lengan bajunya. Benar-benar sulit untuk dihadapi. Xiao menggigil dalam hati. Api ini begitu kuat, dia sebenarnya tidak bisa memurnikannya. Padamkan! Xiao berteriak pelan. Sebuah tangan besar berputar, mencengkeram dengan ganas, memenjarakan semua api di tangannya, lalu dia menutup jari-jarinya yang besar. Kali ini aliran emas menyebar ke segala arah, api akhirnya padam. Ini adalah hasil dari kekuatan kasar. Namun, hal ini tampaknya telah membuat marah semacam tatanan alam di atas. Cahaya api meluap, rantai emas ilahi terjalin, lalu melesat ke bawah, menghantam gunung. Xiao benar-benar terkejut. Sesulit ini, hanya puncak ekstrim acak yang sudah menghentikannya. Ini sungguh mencengangkan, tidak heran mereka disebut puncak ekstrim. Dia cepat-cepat menghindar, tubuhnya seperti hantu, meninggalkan jejak demi jejak. Akibatnya,
Tempat asalnya tertusuk, lubang-lubang hitam muncul satu demi satu di kehampaan, semuanya terbuka karena ledakan rantai keteraturan. Cahaya api berhamburan, berubah menjadi ledakan satu demi satu, mengatur diri mereka sendiri seperti api dunia bawah. Mereka memenuhi kehampaan, mengelilingi Si Hao. Si Hao akhirnya mengerti mengapa Raja Surgawi Matahari Ungu dan Lanxian mengejutkan surga yang tak terukur setelah mereka masing-masing meninggalkan nama mereka di puncak ekstrim yang terkenal. Jenis puncak gunung ini sebenarnya tidak mudah untuk didaki. Lupakan tentang makhluk muda hebat lainnya, itu sangat melelahkan bahkan bagi seseorang seperti dia, harus menghindari serangan. Jika itu adalah ahli alam Dao Void lainnya, mereka mungkin akan musnah. Ledakan demi ledakan cahaya keemasan yang berapi-api bersinar seperti matahari, mengatur diri mereka sendiri dan mengejar Si Hao. Hal semacam ini terbentuk dari simbol-simbol dan hukum-hukum alam dari sosok tingkat makhluk tertinggi setelah kematiannya. Sungguh menakutkan. Tentu saja, ketika orang yang berbeda mendaki puncak, serangan yang mereka hadapi juga akan berbeda, disinilah letak keindahan puncak ekstrim tersebut. Di masa lalu, tempat ini dikenal sebagai tempat untuk menempa diri, karena semua puncak yang ekstrim memiliki formasi yang aneh. Terlepas dari seberapa kuat orang yang masuk, selama mereka memasuki hutan batu dan mulai mendaki puncak, mereka pasti akan menghadapi serangan kuat yang sebanding dengan tingkat kultivasi mereka sendiri. Tentu saja, apa yang disebut pencocokan itu belum tentu pada tingkat kultivasi yang sama, bahkan mungkin lebih ganas. Itulah sebabnya meskipun tokoh generasi tua ada di sini, mereka tetap harus berhati-hati, tidak boleh maju sembarangan. Cahaya api meluap, ribuan hingga puluhan ribu matahari kecil hancur berkeping-keping, membentuk aliran yang membakar Si Hao. Nyah! Si Hao meraung. Ia terhenti di tengah jalan menuju puncak gunung, tidak dapat menghindarinya sama sekali. Ada terlalu banyak bola cahaya, matahari-matahari kecil terlalu terkonsentrasi. Ia tidak punya pilihan selain menerobos. Si Hao membentuk jejak tinju, mengulurkan kedua lengannya. Dia mengacungkan tinjunya dengan penuh kuasa, lalu menghantamkannya dengan keras ke dalam semburan api ini. Ketika semburan api pertama pecah, sisa-sisa api keemasan beterbangan di mana-mana bagaikan kembang api, sangat menyilaukan, dan juga sangat mengerikan. Ini malah mengundang serangan yang lebih ganas dari ledakan api lainnya. Si Hao memukul dengan tinju demi tinju. Setiap kali matahari emas kecil meledak, langit dan bumi ini akan bergetar hebat, meletus dengan semburan api surgawi. Tak lama kemudian, pemandangan tak biasa muncul di sini. Api surgawi mendatangkan malapetaka, membakar surga. Pemandangan ini dapat dilihat dari jarak ratusan mil. Wilayah ini begitu gemilang, seolah-olah ada bintang yang meledak terus-menerus, mengejutkan semua orang di kota-kota raksasa yang jauh. Ada seseorang yang mencoba mencapai puncak yang ekstrim. Astaga! Sungguh biadab. Ini benar-benar berhadapan langsung. Apakah dia sudah lelah hidup? Siapa yang bertindak begitu mendominasi, berhadapan langsung, dan menyerbu begitu saja? Teriakan tanda bahaya terdengar. Terlebih lagi, ada banyak bayangan yang terbang di atas, semuanya sangat penasaran. Monster macam apa ini, yang berani menghadapinya secara langsung seperti ini? 1 jam kemudian, Si Hao berhenti. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, tidak diketahui berapa puluh ribu tinju yang dia pukulkan dalam satu tarikan napas, atau apakah lebih dari 100.000 tinju. Semua matahari emas kecil itu hancur berkeping-keping. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada banyak orang di sekelilingnya yang menutupi tempat ini dengan rapat. Mereka semua berdiri di udara, tercengang, tampak seperti sedang menatap hantu, mengawasinya dengan ekspresi tercengang. Sungguh merepotkan. Puncak gunung ini ternyata sesulit ini untuk didaki. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Namun, di telinga semua orang, itu tidak ada bedanya dengan lelucon. Siapakah orang ini? Seseorang harus memahami bahwa kecuali seseorang mengembangkan kemampuan ilahi yang luar biasa, menduduki peringkat 10 teratas di antara orang-orang generasi ini, tidak ada peluang untuk mencapai puncak ini. Di mata banyak orang, puncak yang ekstrim ini tidak dapat didaki, tanah suci yang tidak dapat dihujat. Itu karena tidak dapat didaki sama sekali. Namun, pemuda ini sebenarnya sembrono. Sepertinya dia bisa mendaki gunung ini asalkan dia berusaha sedikit. Siapa orang ini? Seseorang berkata pelan. Itu karena dia terlalu terkejut dengan kata-kata Si Hao yang linglung. Cepatlah naik,
Aku bisa mati kepanasan, keringat sudah bercucuran seperti hujan. Jangan buang-buang waktu. Sebuah suara yang tampaknya tidak cocok dengan sosok itu mendesak, sekali lagi membuat semua orang terkejut. Itulah semut kecil itu. Dia benar-benar tidak bisa duduk diam lagi. Panas bergolak di sekelilingnya, sangat sulit untuk ditanggung. Si Hao tidak mempedulikannya. Dia sedang mengamati sekelilingnya, menemukan bahwa para ahli muda yang luar biasa tidak dapat mencapai puncak ini. Seseorang benar-benar perlu mengolah 3 untai energi abadi, atau mencapai puncak dalam metode dunia saat ini di Akademi Suci. Ayo pergi. Ia bergerak lagi, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Kali ini, ia terus-menerus mengepalkan tinjunya, menghadapi hukum alam yang datang secara langsung. Akhirnya, seluruh puncak gunung itu berguncang dan runtuh. Api suci menyembur keluar dari mayat Golden Crow kuno itu, jatuh seperti air terjun dari puncak gunung. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Dia menggunakan kekuatan terbesarnya, menghantamkan tinjunya ke atas berulang kali, melawan derasnya api. Meskipun keringat bercucuran seperti hujan, prosesnya melelahkan dan menguras tenaga, dia akhirnya berhasil bangkit. Dia berhasil. Seseorang berhasil mendaki puncak Golden Crow. Seseorang berteriak keras. Sudah 50.000 tahun sejak terakhir kali seseorang menaikinya. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan berhasil lagi setelah sekian lama, berdiri di puncak lagi. Semua cahaya api itu menjadi sepenuhnya terkendali begitu mereka tiba, semuanya menghilang di dalam mayat emas yang besar dan cemerlang itu. Seekor gagak emas kuno beristirahat di sana, hidup dan tampak hidup, bulunya semua berwarna emas, berdiri di sana tanpa bergerak. Tak lama kemudian, Si Hao memperoleh semacam kesadaran. Sebuah kitab suci berbunyi, memungkinkannya memperoleh wawasan. Seolah-olah ia diurapi dengan pencerahan. Dia langsung duduk. Ternyata ada manfaatnya mendaki puncak ini. Kitab suci Dao Api berbunyi, seluruh puncak gunung penuh dengan esensi spiritual. Banyak orang di bawah terkejut, semuanya duduk untuk mendengarkan kitab suci di kaki gunung. Suara kuno dan tua terdengar di benak Si Hao. Gagak emas tua itu telah meninggalkan jejak, seseorang yang sebelumnya adalah makhluk agung yang luar biasa. Dia tidak berbicara tentang teknik-teknik berharga, juga tidak berbicara tentang kemampuan-kemampuan ilahi, hanya berbicara tentang penggunaan-penggunaan menakjubkan dari berbagai alam kultivasi. Itu semua adalah wawasan terdalam dari yang kuat. Selain itu, ini bukanlah sesuatu yang diajarkan secara langsung, melainkan sesuatu yang mencerahkan, yang membuat Si Hao berpikir sendiri terlebih dahulu, lalu memberikan bimbingan. Suara itu tidak ingin orang lain mengikuti jalannya sendiri. 1 jam kemudian, suara kitab suci berakhir. Si Hao membuka matanya, menyadari dengan terkejut bahwa ia telah membuat kemajuan dalam daonya, bahkan menjadi sedikit lebih hebat. Ini benar-benar menakutkan dan membuatnya terkejut. Baru 1 jam berlalu, namun kultivasinya telah melangkah maju dengan pesat. Saya tidak punya kitab suci untuk dibagikan. Bahkan, di berbagai alam kultivasi, pencapaian Anda bahkan lebih besar dari saya. Yang bisa saya bagikan hanyalah beberapa pengalaman hidup ini. Jejak Golden Crow menjadi tidak jelas, lalu suara itu benar-benar menghilang. Meskipun berbicara seperti ini, Si Hao tetap merasa mendapat manfaat besar. Yang lain merasa putus asa, karena efek dari kitab suci ini tidak begitu berguna bagi mereka. Terlebih lagi, kitab suci ini berakhir terlalu cepat. Apa yang terjadi? Baru 1 jam berlalu, jadi mengapa berakhir lebih awal? Ada yang bertanya dengan bingung. Dikabarkan bahwa semakin sempurna seseorang di berbagai alam kultivasi, semakin pendek waktu yang dihabiskannya untuk mendengarkan kitab suci. Orang ini terlalu menantang surga, berakhir hanya dalam 1 jam. Seseorang menjelaskan kebenarannya, yang memicu keterkejutan. Siapakah sebenarnya dia? Itulah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Itu karena Si Hao terus berjalan tanpa henti untuk beristirahat, bergegas ke sini dari lembaga Dewa Surgawi. Berita tentangnya belum tersebar, banyak orang masih belum mengetahuinya. Dia tampak agak familiar, seperti Huang. Mula-mula orang itu bicaranya dengan nada ragu, tetapi kemudian dia langsung berteriak kaget, karena sekarang, betul-betul cocok, mengenalinya. Ada beberapa orang yang pernah melihat penampilan Si Hao sebelumnya. Ada yang tidak beres, bukankah Huang menghilang?
Dia tidak mendapatkan benih kuno yang tak tertandingi, dan itulah sebabnya dia menolak, tidak ada berita tentangnya selama 3 tahun terakhir. Seseorang berkata dengan penyesalan. Tidak perlu diragukan lagi, ini pasti Huang. Aku pernah melihatnya sendiri sebelumnya. Hal ini memicu kegemparan. Kemudian, ada orang-orang yang bergegas datang dari kedalaman hutan Laut Utara. Itu karena mereka memperoleh berita, mengetahui tentang masalah lembaga Dewa Surgawi. Ketika berita itu menyebar, tempat itu langsung gempar. Apa? Raja Surgawi Matahari Ungu dikalahkan di tangannya. Tempat ini gempar, ombak besar terbentuk. Kemudian, Si Hao tidak berhenti, dan mulai menghadapi puncak ekstrim lainnya. Selama hari itu saja, ia telah mendaki 9 puncak sekaligus, memecahkan rekor. Hutan Laut Utara kacau balau. Huang tiba, mencetak rekor di sini, terus mendaki puncak-puncak ekstrim, memicu gelombang dahsyat. Tidak diketahui berapa banyak orang yang bergegas datang. Ada banyak orang di kota-kota raksasa di kedalaman wilayah laut. Banyak dari mereka bergegas datang untuk mendengarkan kitab suci dari puncak-puncak yang ekstrim. Si Hao mengerutkan kening, karena manfaat yang diperolehnya semakin berkurang. Suara kitab suci sudah tidak efektif baginya. Mengapa dampaknya makin berkurang? Ia ragu. Ia mulai bertanya kepada beberapa penduduk asli di sini. Huang, kamu jenius. Mampu mendaki 9 puncak ekstrim dalam 1 hari benar-benar peristiwa yang mengguncang dunia. Namun, puncak-puncak ekstrim juga dipisahkan menjadi beberapa tingkatan, beberapa puncak gunung tidak pernah didaki orang selama puluhan ribu tahun, beberapa lebih dari 100.000 tahun. Ada juga beberapa yang belum pernah didaki selama jutaan tahun. Seseorang menjelaskan. Si Hao mengangguk. Tak lama kemudian, dia mengerti. Petunjuk kitab suci yang tak binasa pasti berada di puncak ekstrim yang belum pernah didaki selama 1.000.000 tahun. Selain itu, ada juga tanah pemurnian tertinggi. Tetua itu melanjutkan. Hutan bakar utara sebelumnya disebut sebagai tanah pemurnian, jadi orang dapat membayangkan seperti apa tempat tanah pemurnian utama itu. Si Hao terkejut, lalu dia langsung bertanya, di mana itu? Itu area terlarang. Apakah kamu yakin ingin masuk? Tetua itu membelalakan matanya karena terkejut.